Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa mengikuti kuliah online ya, dalam mata kuliah Hukum Perdata. Untuk kesempatan pada kali ini akan saya sampaikan tentang perbuatan melawan hukum. Ya, sebagaimana diatur di dalam pasal 1365 KUH Perdata. Mengapa ini saya jadikan tema tersendiri? Karena perbuatan melawan hukum ini dalam pasal 1365 itu juga seringkali dijadikan dasar di dalam gugatan PMH. Ya. Perbuatan melawan hukum di dalam hukum acara perdata. Ya tentu rumusan di dalam perbuatan melawan hukum di dalam hukum perdata ini akan berbeda dengan sifat melawan hukum di dalam hukum pidana. Ya. Sehingga nanti rumusan-rumusan yang akan saya sampaikan nanti ini adalah rumusan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya. Tolong nanti dibedakan dengan catatan di dalam KUH Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena memang prinsip perbuatan melawan hukumnya berbeda. Rumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan rumusan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun tentu ada persamaannya. Ya. Dalam pasal 1365 ini, tadi awal saya sampaikan, ini adalah seringkali dijadikan dasar tentang gugatan melawan hukum dalam hukum acara perdata. Jadi biasanya itu seseorang tentang PMH ini, apa penyerobotan tanah, apa penghinaan, emang di dalam KUH Perdata ini seringkali dianggap pasal 1365 ini sebagai pasal karet, pasal sampah. Semua masuk ya, semua masuk dalam rumusan pasal ini, ya. Sehingga perlu saya jelaskan. Meskipun di dalam perkembangannya memang pasal 1365 ini mengalami beberapa perkembangan, mulai dari perbuatan melawan hukum dalam arti sempit dan perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Ya. Dalam arti sempit itu memang pernah juga diputuskan oleh hukum Belanda, ya. Hukum Belanda pada saat itu kita masih ingat tentang misalnya kasus tentang perbuatan melanggar hukum. Ya, kita masih ingat ada kasus Yuspen Jufro, ya. Di situ dijelaskan bahwa ada sebuah gudang bertingkat, di mana gudang bertingkat itu yang di atas itu kemudian ada keran yang bocor, kemudian menuntut ganti rugi, tetapi nampaknya Hofrat atau Mahkamah Agung pada masa itu memutuskan secara legisme. Artinya yang dinamakan melanggar hukum itu ya melanggar undang-undang. Ya. Juga ada kasus tentang Singer Naimasin, mesin jahit Singer. Singer tulisan Singer huruf besar dan Singer S-nya huruf kecil. Seolah-olah sama, waktu itu diajukan gugatan, tetapi oleh HR, Hofrat pada masa itu diputus secara legisme. Ya. Legisme artinya melanggar hukum itu ya melanggar undang-undang. Ya. Ini yang akan saya jelaskan itu adalah perkembangan pasal 1365 KUH Perdata
dalam perkembangan yang baru ya. Ini saya mulai dari rumusan pasal 1365 yang bunyinya begini. Dalam pasal 1365 ini saya bawa undang-undangnya ya, intinya begini. Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Ya, ini maaf, memang ini rumusan asli, sambil dari bukunya terjemahan dari Prof. Subekti dan Citro Sudibyo. Beliau menerjemahkan onrah matahdat itu sebagai perbuatan melanggar hukum di sini. Meskipun dalam perkembangannya nanti itu, misalnya dari MA Mogeni Joyodirjo, itu kalau melanggar hukum itu dimaknai sebagai pelanggaran aktif, ya, aktif, tidak yang pasif. Tetapi kalau melawan hukum itu dimaknai sebagai pasif dan aktif, ya, berbuat atau tidak berbuat. Ya, berangkat dari rumusan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu, ya, itu ada unsur-unsur, ya. Tadi saya sampaikan, ya, ada unsur-unsurnya. Ya. Yang pertama, unsur perbuatan. Perbuatan. Ya. Perbuatan di sini itu adalah perbuatan bisa aktif, bisa pasif. Ya. Perlu saya sampaikan bahwa pasal 1365 itu diatur di dalam hukum perikatan yang lahir karena undang-undang di situ. Sedikit mengingatkan, perikatan kan bisa lahir karena undang-undang, bisa lahir karena perjanjian. Nah, perbuatan melawan hukum yang saya jelaskan ini adalah perbuatan yang lahir karena undang-undang. Undang-undang. Sehingga yang namanya perbuatan itu, kalau mau dikonstruksikan, kita ingat dulu apa itu wujud prestasi pasal 1234 KUH Perdata, memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Itu nanti masuk kategori perbuatan. Jadi tidak berbuat pun itu masuk kategori perbuatan. Ya, nanti akan saya jelaskan tentang bagaimana pelanggaran orang yang tidak berbuat kok dianggap sebagai sebuah perbuatan tersendiri. Unsur yang kedua, pertama tadi perbuatan, saya ulangi, maaf. Yang kedua adalah unsur perbuatan melawan hukum. Melawan hukum. Ya. Di dalam memaknai perbuatan melawan hukum di dalam pasal 1365 KUH Perdata, itu satu, tidak sekedar melanggar undang-undang, ya, tetapi melanggar hukum. Bukan wet matahdat, ya, on wet matahdat, melanggar undang-undang, tapi on reh matahdat, melanggar hukum. Nah, apa yang masuk kategori melanggar hukum itu? Tidak sekedar melanggar undang-undang, tetapi juga yang kedua adalah melanggar subjektif hak orang lain, ya, di hak subjektif orang lain. Bisa hak pribadi, bisa hak kekayaan, bisa hak kebebasan, bisa hak kehormatan, hak orang lain. Ya, ini secara subjektif melanggar hak orang lain. Itu nanti masuk kategori perbuatan melawan hukum. Ya. Yang ketiga, yang masuk kategori perbuatan melawan hukum juga adalah perbuatan itu bertentangan dengan kesusilaan, susila dalam masyarakat. Atau yang berikutnya juga melanggar atau bertentangan dengan hal-hal yang baik dalam masyarakat, melanggar kepatutan dalam masyarakat. Ya. Patut, ya, melanggar kepatutan. Ya. Nampaknya di dalam pasal ini, ya, perbuatan dianggap melanggar kepatutan, melanggar bertentangan dengan kesusilaan, ini sebagai
bentuk perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Ya, dalam arti luas. Ya. Ini dimaknai dalam kasus ya, itu pada waktu itu namanya kasus sengketa antara Cohen dan Lindenbaum yang terkenal dengan Drucker Arrest atau standar arrest sama tahun 1919 pada waktu itu. Ya, itu kasusnya begini kasusnya. Jadi Cohen itu mencuri informasi dari pelanggan-pelanggan Lindenbaum. Dicuri, kemudian itu perusahaan percetakan. Kemudian atas dasar itu, ya kan, maka atas informasi dari pelanggan-pelanggan tadi kemudian diambil oleh Cohen ya, pada waktu itu. Sehingga dalam kasus ini kemudian akhirnya digugat ya. Nah, oleh Mahkamah Agung pada waktu itu, Hoogstraat pada waktu itu di Belanda maksudnya, itu perbuatan ini dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum. Ya. Sebagai perbuatan melawan hukum. Jadi perbuatan melawan hukum itu dimaknai dalam arti yang luas, ya, yang luas. Artinya jika itu bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, itu ya juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, ya, hukum ya. Jadi itu yang kedua ya, jadi perbuatan melawan hukum tadi sama maknanya dalam arti luas ya. Saya ulangi, melanggar kepatutan, melanggar kesusilaan itu termasuk kategori melawan hukum. Yang ketiga, unsur PMH, perbuatan melawan hukum. Harus ada kesalahan dari pelaku. Ya. Tentu kesalahan ini adalah bisa kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja atau karena kelalaiannya. Ya, kelalaiannya. Maka atas dasar kesalahan dan kelalaiannya itu dia harus bertanggung jawab. Yang keempat adalah karena kerugian yang ditimbulkan atau kerugian korban. Di korban itu mengalami kerugian. Ya. Yang kelima, ada hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Ya. Di kerugiannya nanti itu ya bisa bersifat material maupun imaterial. Kerugian yang dapat diperhitungkan, ya, atau kerugian imaterial akibat mungkin kecemasan, ketakutan, itu juga dapat diperhitungkan. Ya. Jadi unsur-unsur ini harus ada di dalam perbuatan melawan hukum. Ya, hukum lah. Tadi saya uraikan bahwa yang namanya perbuatan melawan hukum, ya, perbuatan melawan hukum itu bisa berbuat, bisa juga tidak berbuat. Itu juga masuk kategori melawan hukum. Ya. Jadi tidak berbuat pun itu bisa masuk kategori melawan hukum. Ini saya contohkan terhadap pasal dalam pasal perbuatan melawan hukum. Ya. Misalnya di dalam pasal 1367. Ini saya kutipkan ya, terhadap pasal 1367. 67. Ya. Yang intinya begini. Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, maksudnya perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian orang yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.
yang disebabkan karena orang-orang tadi di dalam atau di bawah pengawasannya. Contoh, ini perdata ya, nanti tolong dibedakan dengan pidana ya. Kalau dalam pidana tanggung jawab ini tidak ada. Kalau dalam pidana itu tiada kesalahan, tiada tanggung jawab tanpa ada kesalahan. Tapi kalau ini bisa jadi dia tidak melakukan perbuatan tetapi dapat dipersalahkan. Contoh, perbuatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, kesalahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur itu menjadi tanggung jawabnya orang tua. Sehingga ketika dia melakukan kesalahan memecahkan kaca misalnya, maka orang tua wajib mengganti kerugian itu, orang tuanya, bukan anaknya. Contoh saja maksud saya, dalam pasal 1367 KUH Perdata. Jadi memang rumusan perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata ini lebih luas, yang unsur-unsurnya tadi saya sampaikan. Ya, ini sedikit tentang perbuatan melawan hukum yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, ya. Karena nanti ini biasanya dalam hak menuntut di pengadilan, ya. Ini yang seringkali digunakan oleh para yuris di dalam memutus perkara tentang perbuatan melawan hukum pasal 1365. Demikian, wal muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.